Oke, selamat datang di Berisik, belajar itu asik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sebuah fungsi atau rumus sum if ya. Sum if itu apa sih, Bang? Sum if itu adalah rumus atau fungsi yang dipakai untuk menjumlahkan dengan kriteria tertentu dan lebih dari satu kriteria ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sum if yang tanpa s ya belakangnya, itu hanya digunakan untuk satu kriteria saja. Sedangkan untuk sum if yang ada s-nya itu digunakan ketika kita mempunyai kriteria yang lebih dari satu kriteria ya. Tuh misalkan contohnya ibu punya warung ya, di situ pelanggan, misalkan pelanggan, kemudian di sini minuman, kemudian di sini makanan, kemudian di sini harga. Ya, pelanggan pertama Tono, misalkan Tono itu beli kopi sama gorengan dengan harga 10.000 misalkan. Kemudian Tony beli es dan martabak, misalkan harganya 20.000. Kemudian Siska beli es sama coklat, harganya 15.000. Nah, di hari berikutnya Siska itu beli es dan martabak ya, harganya itu misalkan harganya es sama martabak 20.000. Nah, di Tono beli juga es dan coklat, harganya itu 15.000. Kemudian Anton, misalkan Anton beli kopi sama gorengan itu sebesar 20.000 misalkan. Nah, di sini kita pengen tahu berapa sih penghasilan dari yang beli es dan martabak, misalkan gitu. Di sini es, kemudian yang beli martabak sama es, martabak sama es. Nah, itu rumusnya sama dengan sum if, jangan lupa s, kemudian kurung buka. Nah, kalau di sum if di pertemuan sebelumnya itu kan yang kita jumlahkan di akhir. Untuk sum if yang ada s-nya ya, itu yang akan kita jumlahkan, kita blok terlebih dahulu. Kita blok harganya kita blok, kemudian titik koma, rank kriteria pertama ya, minuman, kan kita blok dulu minuman, kemudian titik koma kriterianya yaitu S ya.
Kemudian titik koma, rank di kriteria berikutnya atau kriteria kedua, yaitu ke makanan. Kita blok di makanan, kemudian titik koma, kriteria keduanya yaitu martabak, kurung tutup, enter. Ya, di situ 40.000 yang masuk, yang beli es dan martabak. Nah, sekarang misalkan yang beli kopi dan gorengan, kopi, kemudian beli gorengan, gorengan 30.000, yaitu Tono dan Anton beli gorengan 20.000, si Tono beli gorengan 10.000. Nah, kemudian kalau kita pengen tahu es dan coklat, misalkan kan di sini ada Tono dan Siska beli es dan coklat, kita ganti di sini kriterianya es, kemudian di sini coklat, ya, 30.000. Nah, itu jadi sum if itu digunakan untuk menjumlahkan dengan kriteria yang lebih dari satu, ya. Bang, kalau misalnya kriterianya lebih dari 2, yaitu 5 atau 6, bisa, ya, bisa sekali. Syaratnya yaitu rank yang akan dijumlahkan itu ditaruh di depan, diikuti dengan rank kriteria, ya, di belakangnya, ya. Itu jadi kalau sum if kemarin itu yang akan kita jumlahkan di belakang dan hanya digunakan dalam satu kriteria. Nah, kalau sum if yang ada S-nya itu digunakan lebih dari satu kriteria, 4, 5 pun bisa, ya. Itu mungkin cukup sampai di sini, ya, pertemuan pembahasan kita mengenai sum if. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Ya, apabila masih ada yang kurang paham atau ingin bertanya, bisa coret-coret di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.